Kutipan Babat Tanah Jawi tentang Perang Suksesi Jawa Kedua, episode keempat. Panembahan Heru Cokro bergabung dengan Sultan Ibnu Mustafa. Alkisah Mangunoneng yang pamit pulang ke Pati sudah sampai di negerinya. Kedatangannya langsung menuju desa Sani. Di desa itu Mangunoneng mendirikan barisan pasukan untuk menyerang kota Pati. Tidak lama terjadi perang dan Mangunoneng berhasil menduduki Pati. Namun setelah berhasil menguasai Pati, Mangunoneng lupa akan janjinya kepada Pangeran Puruboyo. Mangunoneng kemudian bermaksud menyerah ke Kartosuro. Dia lalu mengirim utusan untuk menemui Patih Cokrojoyo yang saat itu berada di Semarang. Utusan Mangunoneng sudah sampai di Semarang dan berhasil bertemu dengan Patih Cokrojoyo. Penyerahan diri Mangunoneng sudah diterima. Sementara itu di Kartosuro, Pangeran Arya Mataram sudah meloloskan diri dari kota bersama anak istri dan pasukannya. Tujuannya hendak ke Pati. Perjalanan Pangeran Arya Mataram sudah sampai di Grobogan. Di Grobogan, Pangeran Arya Mataram berhasil menaklukkan Arya Mondoliko. Setelah Grobogan takluk, lalu menyerang daerah sekitarnya, Warung, Bluro, dan Selo. Sebelumnya, Bluro sudah masuk wilayah Panembahan Heru Cokro. Maka terjadi saling serang di wilayah mancanegara antara sesama pemberontak. Sang Raja Kartosuro mengirim utusan membawa surat ke Semarang. Utusan sudah diterima oleh Komisaris Dulkup. Dalam surat itu dinyatakan kecurigaan Sang Raja terhadap Patih Cokrojoyo. Ki Patih dituduh bersekongkol dengan kedua pangeran sewaktu di Surabaya, sehingga Pangeran Puruboyo dan Pangeran Balitar memberontak. Ki Patih kemudian dikurung di Loji Semarang. Ki Patih sudah pasrah hidup dan mati kepada Sang Raja. Dalam surat juga dinyatakan permintaan agar Tuan Admiral membantu perang di negeri Mataram. Admiral diminta membawa pasukan kompeni dan melapor kepada Tuan Gubernur Jenderal di Betawi. Admiral kemudian berangkat ke Kartosuro dengan membawa pasukan kompeni Islam dari Ambon, Sumbawa, Bali, Bugis, dan Makassar. Sebelum berangkat, Admiral menemui Patih Cokrojoyo di kurungan. Sangat memprihatinkan keadaan Ki Patih Cokrojoyo. Setelah bersalaman, tanpa sadar air mata Admiral tumpah. Admiral Bridman berkata dengan terbata-bata, "Jangan bersedih, Ki Patih. Anda dihukum tanpa bersalah oleh Sang Raja. Jalani saja dulu. Kalau sungguh Anda tidak ingkar kepada Sang Raja, pasti kelak akan selamat. Kalau aku nanti sampai di Kartosuro dan bertemu Sang Raja, aku akan bersaksi segala yang Anda perbuat selama di Surabaya." Tuan Admiral berkata sambil terus mengusap air mata. Sangat besar rasa belas kasih Admiral Bridman kepada Patih Cokrojoyo. Karena selama ini telah bekerja sama bertempur mempertaruhkan nyawa di Surabaya. Admiral memandang Ki Patih adalah orang yang halus budinya dan baik budi pekertinya. Ki Patih menjawab, "Terima kasih Tuan Admiral. Pesanku jangan berkata apapun kepada Sang Raja. Saya khawatir Sang Raja salah paham dan terbakar amarahnya. Saya khawatir dianggap takut mati. Itu bukan watak yang baik bagi seorang abdi." Admiral berkata, "Baiklah, nanti saya kira bagaimana baiknya. Saya hanya ingin agar Anda selamat." Keduanya lalu berangkulan, dan Tuan Admiral segera berangkat dari Loji Semarang. Singkat cerita, perjalanan Admiral sudah sampai di Kartosuro. Adipati Mangkuprojo menyambut kedatangan Tuan Admiral di Banyudono. Pagi hari kemudian dibawa menghadap kepada Sang Raja di istana. Pasukan kompeni sudah dijamu dan ditempatkan di pondokan mereka, yakni di Bangsal Pangapit Timur. Jumlah pasukan kompeni sebanyak 2 brigade. Sementara itu di Kartosari, Sultan Ibnu Mustafa dan Panembahan Puruboyo mengirim utusan ke Sukowati. Sang kakak Panembahan Heru Cokro diminta bergabung ke negeri Kartosari. Panembahan Puruboyo meminta agar Panembahan Heru Cokro bersama-sama membimbing Sultan Ibnu Mustafa.
Panembahan Heru Cokro merasa kerepotan hatinya. Kalau hendak bergabung kok mempunyai banyak pasukan dan merasa lebih kuat. Maka surat hanya dijawab dengan berbahasa basi. Ketika Panembahan tak kunjung bergabung, sang adik kembali mengirim utusan. 1, 2 kali sampai 3 kali jawabannya tetap sama. Sang adik merasa masgul hatinya. Panembahan Purbaya lalu mengirim utusan ke negeri Japan. Utusan sudah bertemu dengan Adipati Jayapuspita. Surat sudah diterima dan dibaca oleh sang Adipati. Adipati Jayapuspita sangat kerepotan menanggapi permintaan Pangeran Purbaya. Karena Panembahan Heru Cokro pun ingin berdiri sendiri sebagai raja. Kata Panembahan, kalaupun aku disuruh menghadap ke Mataram, besok kalau aku ingin saja. Karena kami sudah sama-sama berdiri sebagai raja. Yang kedua, Panembahan merasa sebagai saudara tua, maka tak ingin bergabung ke Kartosari. Jayapuspita merasa tidak enak hati, lalu meminta saran kepada para adik-adiknya, sikap apa yang sebaiknya diambil. Para adik Jayapuspita menyarankan lebih baik menurut kepada Panembahan Purbaya. Jayapuspita lalu mengirim surat kepada sang adik Kartoyuda. Surat segera sampai dan dibaca serta dipahami oleh Kartoyuda, atau yang sekarang bernama Adipati Sosronagara. Segera Adipati Sosronagara mengundang para pasukannya untuk menyerang kediaman Panembahan Heru Cokro. Panembahan Heru Cokro segera meraih panah dan bermaksud melawan. Para istri sudah disuruh melalui jalan belakang. Mereka keluar benteng dengan kocar-kacir tak karuan. Panembahan melihat Ki Sosronagara, lalu memanggilnya. Panembahan berkata, Sosronagara, ingatlah, apa sekehendakmu aku sudah menurut. Mengapa engkau sekarang memusuhiku? Sosronagara mendekat dan turun dari kuda. Setelah menyembah kemudian menjawab dengan ketus. Saya sekadar menjalankan perintah adik Paduka di Kartosari. Pangeran Purbaya memerintahkan kalau Paduka melawan, saya disuruh menyelesaikan. Ki Adipati Sosronagara mendekat dan menenteng tombaknya. Ki Wiradimeja, Ki Suramenggala, dan para mantri dari Sukowati mencoba melawan. Mereka bertempur sengit. Panembahan segera naik kuda dan meninggalkan tempat itu. Pasukan Surabaya pimpinan Sosronagara terus mendesak. Mereka berhasil masuk ke benteng Panembahan Heru Cokro dan menjarah isinya. Para selir yang berjumlah 7 orang masih berada di dalam benteng. Hanya istri utama yang ikut pergi bersama Panembahan. Ketujuh selir kemudian dibawa oleh Ki Sosronagara. Sesampai di pondokan, ketujuh selir segera digilir oleh Ki Sosronagara. 3 hari kemudian, kemaluan Ki Sosronagara bengkak sebesar paha. Siang malam Ki Sosronagara menangis dan merasa kualat kepada Panembahan Heru Cokro. Tekadnya akan meminta ampun dan mengikuti kemanapun Panembahan pergi. Namun 7 hari kemudian Ki Sosronagara tewas. Oleh prajurit Surabaya, mayatnya diaturkan kepada Adipati Jayapuspita. Sementara itu perjalanan Panembahan Heru Cokro sampai di Semanggi. Beberapa waktu kemudian Demang Kenceng melapor kepada sang raja di Kartosuro tentang keberadaan Panembahan Heru Cokro. Sang raja lalu mengirim utusan dengan membawa uang dan busana. Panembahan Heru Cokro dipanggil menghadap ke Kartosuro. Panembahan merasa bingung, lalu beralasan bahwa para istrinya belum ditemukan. Juga para pasukannya belum berkumpul. Sang Raja Mangkurat menjadi marah karena merasa alasan itu hanya basa-basi. Sang Raja lalu menyuruh Demang Kenceng untuk mengusir Panembahan Heru Cokro. Demang Kenceng segera mengerahkan pasukan dari Solo dan menabuh bendi tanda perang. Pangeran Heru Cokro kaget lalu melarikan diri. Orang dari Solo mengejar sampai jauh. Setelah Panembahan jauh, para pengejarnya kembali ke Solo. Perjalanan Panembahan Heru Cokro sampai di desa Genting. Panembahan bermalam di desa itu.
Ketika tengah malam, orang-orang desa menyerang dan menjarah hartanya. Istri Panembahan sampai terluka ketika melarikan diri ke hutan. Kuda-kudanya dirampas orang desa, sehingga Panembahan hanya berjalan darat. Panembahan beserta anak istri dengan susah payah menerobos hutan menuju Tembayat. Sesampai di Tembayat, Panembahan beristirahat di rumah Pangeran Tembayat, lalu mengirim utusan ke Mataram. Utusan menghadap Pangeran Purboyo dan melaporkan keadaan Panembahan Herucokro. 7 hari Panembahan di Tembayat. Utusan dari Mataram datang menjemput. Panembahan dibawa ke Mataram dan bertemu dengan Sultan Ibnu Mustafa. Panembahan kemudian diberi kedudukan dan pasukan sejumlah 200 prajurit. Panembahan juga diizinkan memperluas wilayah. Panembahan Herucokro kemudian menaklukkan wilayah Uter.